العافية وإفادة قلوب المسلمين وحمد ويكفينا وكتبنا وتزمتنا آلين إن شاء الله تعالى ونصر الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Again selesai bab tentang fadilah, keutamaan seseorang yang nanam, baik itu berupa tumbuhan yang bahasanya itu semisal sawah atau ladang atau pohon, yang intinya hal-hal yang sekiranya bakal memberikan manfaat di kemudian hari. Bahkan disampaikan kemarin itu ada satu hadis tentang walaupun besok kiamat, dia tahu besok kiamat sedekah di tangannya lebih tanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nyuruh kita nanam. Karena bukan urusan kita kiamat ini. Kiamat bukan urusan kita. Kita disuruh ikhtiar nyalani keseharian kita apa adanya sesuai yang diperintahkan oleh syariat. Ya, apalagi kemarin tu ada kisah sama kawan lah dia ngomong dia kata Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi besar ada. Bukan urusan kita. Kira-kira kalau memang nak dipikir ke, tak usah mikir ke beliau lah besar, beliau kapan keluar. Kita ni siap tak melok beliau. Kira-kira kita ni di barisan beliau atau tidak, itu yang nak diajarkan. Urusannya balik ke keseharian kita, ibadah kita, imannya gitu. Itu yang nak dipikir. Pernah itu terjadi juga satu waktu Habib Umar ditanya, siapa kutub sekarang? Itu ditanya tu. Yang inilah intinya bukan urusan kita. Dibalik tanya apa kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang dituntut kita untuk melakukannya sudah kita gawe dulu. Urusannya belum kita gawe ke maksimal ke? Sebab kita tak tahu melok barisan mana. Itu di antaranya. Nah, ini tadi ikhtiar, itu bukan urusan kita. Nah, siapa urusan kiamat macam mana? Kita yang dituntut kita sehari-hari kita apa yang wajib. Selama kita lakukan yang wajib, perintah-perintah kita lakukan, anjuran-anjuran setelah kewajiban kita jalankan, insyaallah otomatis. Keluar Imam Mahdi datang, pastinya mau, pasti mengajak. Kalau kondisi kita lah siap, amin. Melok baik. Yang jadi masalah kalau kita tak siap, makanya tak perlu mengurusi kapan datang, tapi siapkan diri kita. Biar kita ke rombongan sebelah, ke barisan sebelah yang tak tahu. Apalagi sekarang diawi-awi duit melok Itu sago kalau mental masih main ni. Masih urusan diawi-awi lokak tepelok. Itu sago. Apalagi musuh dajjal. Pacak sep hujan, baca sep kering, sep basah. Pacak disetel, memang Allah izinkan. Bukan keramat buat dajjal, tapi Allah izinkan. Memang diberikan izin itu untuk menguji hamba-hambanya di akhir, hamba-hamba Allah di akhir zaman. Berat, jangan minta ketemu. Tak tahu kita melok mana. Jadi jangan minta ketemu.
minta yang terbaik. Kalaupun harus kita memang ditakdirkan ketemu sama zaman-zaman yang macam ini, kita minta digolongkan kepada wong yang baik. Intinya tadi ikhtiar tadi, nak besok kiamat kita masih tekankan untuk ikhtiar, walaupun yakin dak kati gunung kita nanam tadi tu. Dak kati gunung apa? Belum tumbuh sedaun sudah kiamat besok. Tapi kita tetap diperintahkan nanam karena dengan diantaranya dengan niat. Diantaranya dengan niat kita nunjuk manfaat orang lain, itu dari niat itu sudah ada buah untuk kita, walaupun belum tumbuh barang yang kita tanam. Alhasil itu bahasan yang lalu. Untuk malam ini pembahasan baru, yaitu thawabul infaq fi wujuhil khair thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Masih kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi beda dikit-dikit daripada sisi pembahasannya banyak. Thawab, pahala al-infaq fi wujuhil khair, kita berderma di wujuhil khair, bidang-bidang kebaikan, segi-segi kebaikan apapun itu, thiqatan billah, karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkulan alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapo ada percaya dan tawakal? Kalau percaya urusannya iman. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, matematika kita berkurang ada. Ketika kita percaya iman kepada janji Allah Subhanahu wa taala, katik matematika itu. Ketika kita mengeluarkan itu, kita mikirnya nambah. Kita mikirnya nambah. Ada manfaat yang lebih besar yang kita dapatkan. Seakan-akan kita beli sesuatu yang lebih berharga ketimbang yang kita keluarkan. Itu thiqah, percaya kepada janji Allah. Wa tawakkulan alaih, adapun urusan tawakal, ngapo? Di samping ada tarian iman yang kita ceritakan tadi, ada hal yang bakal kita korbankan, artinya ada risiko yang kita gadaikan. Ada risiko, apalagi yang mungkin kehidupannya bukan yang berlebih. Pas-pasan lah katakanlah. Ada yang dikorbankannya, artinya bakal aku ni kakek. Ada dah buat besok atau buat berapa hari lagi ketika aku keluar ke sekarang, ada tak? Ada kaitan tadi dari iman terus tawakal tadi. Ada kita ngait ke diri, urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan makan aku besok, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada infak yang dikaitkan dengan percaya dengan janji Allah dan tawakal ini, bakal ada buah yang lebih lagi. Kualitas infaknya kita luar biasa lagi. Apa sah infak tak berhenti cak bahasannya. Pindah ke mana ketemu ada yang ngajak infak. Memang kehidupan kita sebagai muslim tidak lepas dari ini. Tidak lepas dari ini. Urusan rezeki yang kita terima tidak lepas dari namanya berbagi. Bahkan sifat-sifat ini yang di sini bab ini ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini baik. Habisnya ditutup pula. Urusan bab ini banyaknya ayat. Yang disebut ke sini cuma 7. Isinya apa? Allah Subhanahu wa taala nyifatkan seorang muslim itu tidak lepas dari kalimat infak. Artinya apa? Muslim tidak seluruhnya bergaduh. Jadi setiap muslim dikaitkan dengan infak, artinya infak ini tidak terkhusus bagi wong yang punya. Siapapun, bahkan yang masih terima diinjau wong tuanya, sudah dianjurkan belajar untuk berinfak. Kita mulai dengan
Ayat-ayat di antaranya qala Allah Ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama ayat Al-Baqarah yang biasa, apalagi hataman gitu tiap minggu. Sebulan sekali hataman ketemu sama alif lam mim ini. Kalau ngaji menggali ada yang setahun baru hatam balik lagi. Kalau ini setiap bulan ketemu sama alif lam mim awal surah Al-Baqarah. Menyebutkan apa? Setelah awal daripada menunjukkan kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Takwa. Setiap muslim dituntut untuk bertakwa. Orang-orang yang beriman bil ghaib, dia beriman kepada yang gaib, yang tidak disaksikannya, Allah Subhanahu wa taala. Rasul, kita dah ketemu sama Nabi sama Rasul, termasuk untuk kita gaib. Kita dah nampak, kita cuma beriman baik. Walaupun itu sebenarnya kelebihan juga buat kita. Ketika kita tidak ketemu sama Nabi, tapi kita beriman sama Nabi, itu suatu kelebihan, lebih dari yang nengok. Termasuk yang dirindukan, sering disampaikan di ceramah-ceramah umat Islam yang dirindukan oleh Nabi, yang dinamakan ikhwan, saudara-saudaraku kata Nabi. Ngapa? Mereka hidup setelahku, tidak menyaksikanku, tapi beriman pada tapi ada kelebihan di situ. Walaupun ada derajat sahabat ajak kita gede, tapi ada derajat yang istimewa yang kita dapatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghaib banyak malaikat dan sebagainya yang ajak kita saksikan. Kita beriman, itu poin keutamaan bagi seorang mukmin muslim. Wa yuqimunas shalah, dia mendirikan solat. Mendirikan solat. Luar biasa wajibnya, tidak pacak dianyang 5 waktu. Nak tegak, nak duduk, nak terguling, nak terkapal koma, selama otaknya masih berjalan, dia sadar wajib solat. Walaupun sebelahnya ada mesin nit, dia bakal, dia masih ada pikiran sadar, dia tahu wajib solat. Kapan dia tak wajib? Hilangnya. Kalau tak sadarnya baru tak wajib solat. Selama ada wajib solat. Selanjutnya, ini gandengannya tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katik tulisan kayu banyak hati yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yunfikun, dia berinfak, dia berbagi. Gandengannya iman, solat, infak. Gandeng, bareng. Artinya apa? Itu sudah lumrah, tak perlu ada batasan siapa golongan mana tidak. Siapapun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat, ialah juga rutinitas dia, sudah umum untuk dia berinfak. Dan Allah juga tak batasi berapa jumlahnya tidak. Yang penting kita biasakan untuk berinfak. Wa qala ta'ala di ayat lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di ayat yang ini lebih istimewa lagi. Ngapa lebih istimewa lagi? Ada sifat, ada keutamaan atau kelebihan yang Allah khususkan, yang faedahnya itu mirip dengan di ayat lain yang Allah nyifatkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu pemberian yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa ketakutan, bukan ini. Takut artinya kekhawatiran yang menyusahkan.
Ada khawatir tapi sifatnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Ada khauf, ada rasa takut itu. Ini khawatir yang di luar itu. Khawatir yang bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan, yang dihilangkan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih, tidak katik rasa takut, tidak katik rasa sedih. Siapa? Kalau di ayat lain nyifatkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini siapa? Alladzina yunfiqun, wong yang berinfak. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, siang dan malam, sirran wa alaniyah, secara sir, secara rahasia, wa alaniyah, ataupun terang-terangan, sama be, siang malam, nak sepi atau nak ramai, ketika dia sendiri ataupun di halayak ramai. Ganjarannya bagi dia ganjaran yang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya kalau kita gandakan pacak juga, jadi di antara sifat-sifat kriteria wali Allah. Jadi tidak nutup kemungkinan, tidak harus nutup isjadahnya, tapi kalau rutinitas kita bisa tasyabuh, bisa miripkan diri, menyerupai daripada sifat-sifat wali Allah. Tidak nutup kemungkinan. Banyak wali Allah, kekasih Allah di pasar banyak. Jangan dikira ada di masjid baik, jangan dikira di majlis-majlis baik. Di pasar banyak. Banyak. Selama dia menjalani apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan dia menjalani sifat-sifat yang utama tadi, bisa jadi. Apalagi dia berjagonya banyak. Makanya kita husnuzon, wajib husnuzon. Bahkan terkadang di profesi yang menyangkut. Mari biasanya di sini lah. Kau di mana? Sinilah yang saya West Al-Qarni. Biasanya yang pertemuan yang lalu cerita. Tak dianggap bohong. Tidak dianggap wong, tapi luar biasa, ma'ruf bersama. Kata Nabi, wong ini terkenal di langit. Hidupnya para hewan ternak. Di ujung tidak wong yang tidak wong. Kalau ada keutamaan, tak terfikir wong ke situ. Tapi istimewa. Bahkan di ujung mulut Nabi ketika memerintahkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Jadi patokannya bukan fisik, patokannya bukan materi, tapi sifat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Dibuat kriterianya, ketika kita jalani bisa tergolong. Jadi infak termasuk tanda kewalian. Kalau kita nak simpulkan daripada menggabungkan dua ayat yang ada ini, termasuk sifat kewalian adalah infak. Faqala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sekali lagi, ini yang memberikan kita kekuatan tadi, percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan wa ma tunfiqu min khairin li anfusikum fali anfusikum. Apa yang kau keluarkan daripada harta sejatinya fali anfusikum, untuk diri kalian dewe. Dan ini memang dipraktekkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Ketika ada harta ghanimah, ada rampasan perang, Nabi itu tak galak nginep ke, namanya emas, namanya perak. Tidak galak nginep ke.
Kalau kita mikirnya mak mano nabung dah. Kalau Nabi tak galak nginap ke di rumahnya namanya emas. Jadi ketika datang yang pasan perang, jamnya berbagi, Rasulullah bagi. Ada istilahnya humus. Ada humus, ada khumsul humus. Itu bab ghanimah pembahasannya. Jadi kalau katakan khumsul humus, 1/5-nya 1/5 daripada rampasan perang. Tak tahu kalau sekian ton emas artinya sekian kilo yang diterima oleh Rasulullah SAW untuk beliau, dikhususkan oleh Allah untuk beliau berbagi. Bagi tidak ingat diri. Ngapa? Sebab beliau nyatakan ketika di akhir Sayyidah Aisyah ni dia anteng baik Sayyidah Aisyah. Kena banyak, ya beberapa waktu banyak daripada itu ghanimah. Anteng baik, ya mungkin bakal nyisol, sudah berbagi, kebetulan puasa, bejo nak ngejo kebukuan tadi. Sudah, ini bukan 1.000-2.000, bukan 1.000 emas yang dibagi. Sudah pas habis kelar, maka Rasulullah SAW bertanya, ada sisa tak buat buku? Ngejo ke buat buku, bukan buat besok, buat setahun, buat buku. Nabi nyawa apa ni? Kalau kau ingat ke, ku sisa. Berapa tidak diingat ke? Kalau sudah berbagi, baru nak habis. Tidak kan? Habisnya ditimpali dengan omongan apa? Sebenarnya bahasa sisa tadi tu, ada sisa dah. Sebenarnya yang dikekal ke galo-galo. Bukan yang disisa ke tu yang dimakan, tidak. Kata Nabi. Yang kita lepaskan itulah yang kita sisa kepada diri kita. Ini arti daripada apa yang kita infakkan fali anfusikum, maka untuk diri kalian 10.000 kita keluar ke 5.000 untuk infak, 5.000 buat makan, atau jangan sama nilainya, 4.000 buat infak, 6.000 buat makan. Yang mana yang buat kita 4.000, yang 6.000 habis ke belakang kita buang. Pas kita makan kita buang lagi. Yang 4.000 ni yang benar-benar asli buat kita. Manfaatnya bakal buat kita. Makanya tadi yang dibagi itu yang dikekalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berbagi. Fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum antum la tudlamun. Apa yang engkau atau kalian infakkan karena Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan yuwaffa ilaikum, Allah pasti yuwaffa, artinya Allah pasti balikkan. Allah pasti balikkan wa antum la tudlamun, sedangkan kalian tidak terzalimi. Kata yang kurang. Ketika kita infakkan dan kata yang kurang daripada apa yang telah kita lepaskan. Terus selanjutnya nyanyikan daripada ayat selanjutnya, darajat inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka sifat yang tadi, balik lagi tak jauh di Al-Quran itu. Solat keluarga harta, solat keluarga harta. Sebagian disifatkan zakat, sebagian disifatkan cuma infak, sebab tak seluruh orang berzakat. Jadi diumumkan dengan infak. Dua sifat ini ulaika humul mu'minuna haqqan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bahawa mereka yang solat dan berinfak ini merekalah mukmin sebenarnya, mukmin yang sesungguhnya, yang menekuni keimanannya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat, untuk mereka derajat, wa maghfirah, dan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang
yang mulia, rezeki pilihan. Rezeki itu banyak, ada yang dipilih ke macam kita belanja buah dah. Ada yang cak ini, ada yang cak itu. Kalau barangnya pilihan pasti lain daripada yang ada istimewa. Rezeki yang istimewa. Kalau terus daripada ayat-ayat selanjutnya, di antaranya menyebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim yadkhuluna alaihim min kulli bab. Wong yang tadi gemar berinfak tadi, salatnya jurus, infaknya jalan, itu jannah, dijanjikan surga. Yadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk pintu surga. Jadi selain disambut oleh malaikat istimewa, masuk surga umum. Walaupun wong masuk surga itu pilihan, ketika masuk surga masih umum sifatnya. Ada sifat-sifat yang ketika kita jalani, kita amalkan, jadi wong khusus gitu. Wong masuk surga jadi umum. Masuk surga jadi biasa. Karena sudah lah masuk surga kan? Masuk. Jadi biasa masuk surga itu kenapa? Karena ada keistimewaan bagi sebagian penduduk surga. Jadi sudah ada di filter lagi ketika masuk surga. Yang wong yang gemar berinfak ada sambutan lain lagi malaikat. Masuk dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Ada di macam apa? Ada macam kita kalau maya ke sambutan tu ada yang nyambut sambil ucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ada ucapan selamat. Ucapan selamat atas apa yang telah kalian jalani dengan sabar, fa ni'ma uqbadda, dan sebaik-baiknya balasan dan rumah masa depan yang kalian dapatkan. Sambut. Wong yang istimewa di antara ahlul jannah. Selanjutnya janji Allah untuk mengganti. Sering kita dengarkan dari hadis-hadis. Di Quran pun menjelaskan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah janji ganti. Bahkan pernah sampai di sini juga ada sebagian wong dan bukit termasuk sana lagi habis lagi. Sering gitu beberapa tahun terakhir ini sering kedatangan beliau. Itu termasuk yang dipraktekkan beliau. Itu sampai contoh beliau memang oncak, memang tauladan buat itu. Itu ketika mepet. Ini prinsip yang perlu kita coba. Ketika mepet kan berguyur kuasa urusan budak pondok lain, urusan makan. Sebab sebagian pondok yang iuran bulanannya terbatas itu terkadang cukup buat keperluan wajib santri itu. Urusan makannya belum masuk. Kalau kita hitung-hitung itu tidak masuk di hitungan bulanannya. Nah, yang pasti kurangnya mereka inilah yang mikir daripada pendiri-pendiri pondok atau penanggung jawab mikirkan dari mana jalannya. Beliau ini pernah sekali ada beberapa yang memang kecinguanan kontan gitu. Ini apa namanya? Ya, si kontan bilang percaya dengan janji Allah yang ngaturkan ganti. Bukan yang ditahan, yang ngatur malah dilepas oleh beliau. Bagi yang ada ni apa? Ngarep ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di ayat-ayat lain ngaturkan gantinya Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan satu ganti satu. Lipat ganti. Kontan itu belum, masih pucuk mobil gitu ya. Pucuk mobil beliau ada keperluan yang sangat perlu sedangkan di tangan kosong, tak ganti.
ada cuman tak seberapa. Jadi yang ada itulah bagi kita. Diinfakkan tadi. DP dah. DP ke keluarga buat mendapatkan ganti yang lebih besar, je manfaatnya untuk orang lain juga masih untuk orang lain juga. Kontan belum selesai dari situlah. Kontan Allah kan, Allah ganti. Inilah sudah ini apa namanya, sudah pemain ini, bukan coba-coba. Kalau kita sekali pengen nak nyoba, pengen ada cerita kerja ini, pengen nak nyoba, kita infakkan biar diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah apa, profesional kan. Kalau kita nak nyoba amati namanya luar biasa ganti. Wa huwa yuflihu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan ganti. Kaget di hadis-hadis bakal disebutkan lebih banyak penjelasan. Terus selanjutnya janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk nambah. Tadi yang barusan kita sebutkan Allah ganti. Di ayat selanjutnya liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Ana potong-potong be. Ayatnya nambe perbedaan antara ayat be. Allah Subhanahu Wa Taala jadi al-wafa liwafihim, Allah balas, Allah tunaikan pahala-pahala mereka ketika mereka beramal, wa yazidahum min fadli, dan Allah tambah yazid untuk mereka min fadli, dari anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu ghafurun syakur. Nah, sifat ghafur syakur. Kalau ghafur ngapa dikaitkan dengan pembalasan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas amal kita? Disebutkan di ayat ini sifat Allah ghafur sama syakur. Ghafur ngapo? Sebab amal kita ni tidak luput dari kekurangan. Kadang-kadang dah sudah beramal gitu, tapi ada kurangan jangan gitu. Ngaso apa lebih dah. Ngaso macam manalah. Ada dari hal-hal yang menyebabkan sesuatu amal kita tu banyak berkurang. Tapi Allah letakkan di sini sifat atau apa kata sifat diri Allah Subhanahu Wa Taala dia ini Ghafur, Maha mengampuni. Iyo, wajar. Makhluk yang aku cipta gini lemah. Aku ampunkan. Syakur, apa hubungannya? Bukannya kita yang bersyukur. Tidak, Allah juga nyontohkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat syukur. Apa itu? Kalau syukur di apa kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sifat syukur, itu artinya menerima dan dengan nerimanya membalas. Wong yang bersyukur itu, kalau wong yang kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala syakir, wong yang bersyukur itu wong yang pacak nempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Allah nyiptakan makanan buat apa? Makan. Diletakkan buat makan, bukan buat dibuang-buang, bukan buat mainan. Kita diunjuk rezeki. Rezeki ini Allah letakkan buat apa? Buat yang halal. Buat sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita melaksanakan itu baik tanpa kita mengucap syukur, perbuatan kita itu sudah terhitung syukur. Itu apa bahasanya ni? Pengertian daripada syukur. Syukur dalam segi perbuatan. Ada ucapan. Nah, untuk ke Allah Subhanahu Wa Taala syukur artinya Allah menerima dan membalas. Menerima amal kita dan membalas apa yang kita kerjakan. Selanjutnya daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini wa ja'ala mimma wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan. Jadi harta yang kita terima berapapun nominalnya. Jadi tadi tu balik lagi berulang kali. Pembahasan infak ini tidak ditujukan ke golongan khusus.
tidak harus banyak. Apapun rezeki yang kita terima, itu disebutkan di ayat ini mustakhlafina fi. Allah Subhanahu wa taala wakilkan. Kau apa ke harta yang aku titipkan. Berapapun jumlahnya, tidak menutup kita dari uang yang menjadi uang yang ahli infak. Sebab kalkulatornya berkenaan sampai kan persentase yang dihitung persentase. Jadi berapa persen dari harta kita, walaupun RM1.000, kalau kita punya RM10.000, artinya 10%. Ketika kita keluarkan RM1.000, 10% dari harta kita keluarkan. Ganjarannya dinilai dari persentase. Itu ayat-ayat yang menegaskan kepada kita bahwasanya solat dan berinfak itu sifat muslim, sifat wong bertakwa. Di antara tanda-tanda kewalian, wong yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ke hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nyeritakan keadaan setiap hari. Artinya infak ini tidak ada yang kali pas musimnya baik, wong berbagi kalau buang puasa terutama banyak tidak. Tiap hari jadi rutin rutinitas berapapun jumlahnya. Terus pagi hari. Khususnya di pagi hari. Kita sebisa mungkin kalau nak berinfak, kalau baca di pagi hari, kita mulai hari kita. Biar berkah itu pacak dimulai dari pagi hari. Ada kemarin sudah kita bahas bab khusus sedekah di pagi hari. Nah, di sini ada lagi hal yang perlu kita perhatikan, jadi motivasi kita juga. Apa? Ma min yaumin, tidaklah satu hari yusbihul ibad fi, seorang hamba itu menjalani pagi harinya kecuali wa malakan yang jelas, ada dua malaikat yang Allah utus turun ke bumi ini, dua. Wa malakun bi babin akhar. Jadi ini kaget kita bahas di mana posisi malaikat itu. Intinya malaikat turun. Sikok ada dua. Sikok mengucapnya apa dia? Allahumma ati munfiqan khalafan. Berdoa malaikat. Tiap hari, tiap pagi. Doa kita apapun keadaan kita. Kalau tergolong orang yang bersedekah, dia bersedekah masuk ke doa ini. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan wong yang berinfak, bersedekah di hari tersebut khalafan, ganti malaikat berdoa. Di ujung ayat tadi kita sudah dengar mustakhlafina fi. Allah wakilkan, Allah serahkan harta yang kita dapatkan, kita terima itu wakilkan. Kita diamanatkan untuk makinya, untuk nyampikannya. Ketemu malaikat didoakan, kalau diinfakkannya ya Allah ganti. Ya Allah juga ganti malaikat kalau berdoa. Kan tak kita. Kalau kita banyak ganjalan, tebus ini nyangkut di situ. Kalau malaikat, loh, siapa lagi ini perintah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk doa. Artinya sudah pasti diterima. Berikan ganti wong yang memberi atau berinfak. Yang segam yang ini, yang sikoknya wa yaqul akhar, ada malaikat sikok lagi, gawenya apa dia? Doa di hari tersebut, di pagi tersebut, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, ati berikan, mumsikan wong yang ngegem, wong yang nahan hartanya,
dari berinfak, tidak galak berinfak, talaban. Apa talab? Rusak. Yang diterimanya kalau dia tidak menggunakan dengan secaranya dan tak galak berinfak, berikan ya Allah, rusakkan rezeki yang diterimanya, kerana dia tidak nyalani apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mayang setiap hari ada doa ini, kira-kira berat kita. Bagi apa dia? Kalau memang nak katiknya, apa dia kok kita dah kok makanan kuih apa, ada budak lewat lagi. Jadi kalau memang nak katik, itu pun sebenarnya di dalam rumah baca gitu. Lebih kita tunjuk siapa anak kita tu masuk infak, masuk kan nganjuk. Sebab terbayang ke kalau ada makhluk tak tahu di mana orangnya, sama anak bini lagi pelik, lagi satu. Padahal anak bini dia bukan baik. Di sisi wajib, wajib. Ada gawe lain yang pacak dia juga beri keluasan, tak lanjut. Terkadang malah sama orang lain baik sama keluarga dia saya itu perlu ditanya ke timbangan dia tu macam mana. Cara dia nimbang bersedekah, cara dia nimbang beramal itu macam mana. Nah, itu di satu hadis sudah keadaan mereka berdoa. Jadi tidak luput dari doa dua ini. Kalau berinfak ada doanya, kalau tidak berinfak ada doanya. Kita tak lepas dari dua keadaan. Dan pasti setiap hari didoakan oleh malaikat untuk dapat faedah. Berapapun yang pacak kita sanggup, walaupun nilai tak seberapa di mata kita, tapi dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masalah posisi ini ada di hadis-hadis lain yang mirip. Isinya disebutkan bahwasanya posisi malaikat itu di pintu-pintu langit. Jadi turut batasan pintu langit. Doa kan tadi. Nah, dengan doa yang tadi kita sebutkan di hadis yang pertama. Di sisi lain di hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Darda disebutkan tidaklah terbit matahari kecuali di antara matahari, jadi di antara dua malaikat, di pagar matahari malaikat. Doakan dengan doa yang sama tadi. Ini jelaskan posisi baik. Jatuh jelaskan posisi. 17. 2 menit lagi. Berarti jadi pembahasan pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Nanti apa? Kalau ada pertanyaan, kalau nanti tutup doa. Infak sama sedekah. Infak itu umum. Sedekah juga bergantian, tergantung posisi penempatan. Sedekah dan infak juga terkadang di ayat Al-Quran disebutkan artinya zakat. Arti zakat bergantian. Kalau disebutkan berbarengan berarti beda, bukan zakat. Tapi kalau kalau terpisah seringnya jadi zakat. Tapi untuk fadilah, untuk keutamaan anjuran seorang mukmin, kalau keutamaan itu untuk yang berzakat baik, lewat yang tak berzakat. Untuk infak sedekah terkadang umum, terkadang khusus. Jadi tergantung dari penempatan khitab kata itu yang diarahkan oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa ditujukan. Kalau ditujukan misal terkhusus harta ditujukan dan yang sifatnya wajib, artinya zakat. Kalau tidak sifatnya sedekah. Dan itu itu tadi berbeda tergantung keadaan. Infak kalau kita artikan secara umum apa sinonim tadi?
infak, apalagi ada beberapa kata-kata yang mirip. Tapi kalau sudah bahas zakat lah, zakat itulah wajib, itulah yang wajib. Tapi boleh kaki lebih detail lagi dicari. Ini jawaban anak umum sebab macam tadi ada ayat-ayat tadi disebutkan artinya kalau di tafsir yang tingkat awal artinya zakat di sebagian ayat yang disebutkan tadi. Insyaallah aku bagaimana akan datang gawa ke detailnya yang di tafsir insyaallah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa nafa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-fitri wa zakar. Rabbi wafiqna fi lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila ya ulama nahda bil khair wa naf'a kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir bi ridha minka muyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasul manun wa ghfir wastur anta akraman satar wa salatullah tawshal mustafa man ila haqqi ta'ana wal wafa fi kitabin fil nasi syuwa ala al-kiram syurafa wa ala sahbil masabil urat. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yasari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.